Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Mama Juabi mau bercerita lagi tentang pergunungan dan mistisnya, legendanya gimana ya. Tetap masih terngiang-ngiang ya di pikiran Mama Juabi, yaitu di daerah atau di Pulau Lombok ya, atau mungkin di kota Lombok ya. Jadi di Lombok itu ya, Mojobi kan kemarin tuh seneng ya ngelihat keindahan gunungnya. Terus kenapa kemarin ada insiden gitu ya. Terus mistisnya juga ada di situ ya. Nah, yang Mama Juabi sekarang mau terangkan ke teman-teman atau bunda-bunda ya, sama kakak-kakak ya. Ini tuh ya legenda dari zaman dulu dan sangat-sangat membuat shock ya. Dan Mama Juabi dulu tuh nggak suka ya cerita-cerita sejarahnya gimana, legendanya gimana gitu ya. Tapi sekarang Mama Juabi ternyata ya di usia 30-an ini ya, hai generasi milenial, Mama Juabi jadi seneng banget gitu ya ngedenger cerita-cerita legenda. Dan ini harus benar-benar diturunkan ke anak-anak kita ya. Anak-anak kita juga harus tahu ya tentang legendanya ya. Gunung Rinjani atau di Pulau Lombok ya, berdirinya kerajaan di Lombok itu ya. Lombok itu terdiri dari 4 perpecahan, ada 4, yaitu Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, sama Lombok Tengah ya. Nggak ada selatannya ya, nggak ada nih. Di sini ada 4 doang ya. Nah, kerajaannya itu dulu tuh ya kerajaan Lombok Pasasang atau apa ya, pokoknya itu di situ tuh sukunya suku Sasak ya. Jadi kejawa-jawaan, dan Jawanya juga tulisannya juga ya itu beda loh, bukan masalah kayak kejawennya, bukan itu ya. Jadi beda ya tulisan Jawanya tuh, Jawa bener-bener Jawa kuno yang di Bali ya, pasti pada tahu gitu ya. Mungkin di Calon Arang juga tuh yang suka ya, banyak ada ukiran-ukiran seperti itu ya. Itu pokoknya Mama Juabi mau nanti ngebahasnya semua ya yang ada di Bali gitu. Ini ya dari bapaknya Dewi Rinjani ya, itu tuh namanya Raja Datuk Tuan. Dia tuh udah tua dan mempunyai istri Dewi Mas nih. Dewi Mas itu ibunya Dewi Rinjani ya. Nah, mereka karena tua ya seperti ini, seperti Nabi apa tuh yang lama banget gitu punya anaknya, pengen nikah lagi katanya gitu ya. Ini ya Allah ya, padahal sabar ya dikit lagi, tapi emang ini ujian hidupnya kayaknya ya. Ini ujian hidupnya, jadi tuh sama Dewi Mas diizinin ya, karena nggak ada penerusnya sih ya, jadi diizinin lah nikah. Nah, nikah lagi sama namanya itu Sunggar Tutul ya. Mohon maaf nih Sunggar Tutul ya, Anda itu macam-macam madu yang jadi racun ya. Nih iya, madunya itu ya Sunggar Tutul udah menikah. Terus nggak lama kemudian ternyata ya Dewi Masnya alhamdulillah hamil nih ya, hamil coba. Terus karena Sunggar Tutul takut didepak gitu, atau kasih sayang dari datuk tuannya itu berubah ya, seperti itulah ya. Mungkin ini laki-laki nih ya, aduh bingung juga Mama Juabi ya, ada kisah yang begini tuh ya. Emang banyak ya kita ya sebagai perempuan juga, banyak banget yang tentang percintaan seperti ini tuh, aduh liar lah gitu ya Mama Juabi. Kalau Mama Juabi mungkin di posisi begitu, udahlah yuk udahan aja ya gitu kita. Dan emang beneran ngerasain ya sebebas itu kalau udah bukan masalahnya kita nggak boleh nikah ya gitu. Emang enakan deh kalau udah ngerasain pernikahan yang seperti kayak gitu teh, udah lo mendingan udahan aja. Dan itu coba diusir Dewi Masnya, coba ya sama Sunggar Tutul tuh diomongin, dihasut tuh datuk tuannya. Nih ini tuh hamilnya bukan, masa sih udah lama nggak hamil kok sekarang hamil, mungkin hamilnya sama si itu tuh gitu nih.
Aduh, ternyata ya emang itu mah ya itunya Datu Tuan ya. Benihnya dari Datu Tuan tuh ya. Sunggar Tutul jahat banget lah. Bas gitu ya udah diusir sama beberapa pengawalnya, sampailah dia digili ya. Digili itu di tepian pantai ya, tepian pantai itu. Terus ada deh nakoda tuh, dari pengen banget mungkin ya dari nakoda dari mana gitu ya, berpetualang, nggak tahu tuh orang-orang mananya. Ternyata sampailah di gili tersebut ya, di tepian sungai itu. Terus ngobrol-ngobrol, dijamu lah sama Dewi Mas gitu ya, dikasih makan ya gitu. Habis itu dibawalah Dewi Mas, ya udah ke Pulau Bali saja kita mendirikan bangunan atau kerajaan baru atau mungkin pemukiman baru ya di Bali gitu ya. Makanya tuh ya dari situ ya, pokoknya dari Lombok, Bali, NTB tuh ya, dari situ kisah-kisahnya ya, itu legendanya begitu ya. Itu mungkin bisa disebut mitos, bisa disebut apa, tapi emang yang namanya legenda ya, kita juga sebagai masyarakat Pulau Jawa juga atau masyarakat yang udah ya emang itu ya dari dulunya ya begitu gitu. Mungkin fakta-fakta sejarah juga ada ya gitu ya, atau mungkin fakta-fakta kemerdekaan proklamasi kita ya gitu. Nah jadi ya udah tuh ya, mendirikan. Terus nggak lama tuh ya, mungkin beberapa bulan kemudian melahirkan lah nih ya, melahirkan anaknya tuh kembar ya. Nah yang satu cewek, yang satu cowok nih. Yang cowok duluan kayaknya nih keluar nih ya, yang cowok namanya Raden Nuna Putra Janjaka ya. Dan satu laginya yang cewek Dewi Anjani ya, Dewi Anjani tuh ya, dikasih namanya Dewi Anjani. Dan mungkin beberapa sudah remaja nih mereka tuh, tetap ya dibully mulu ya. Dulu mah nggak tahu gitu yang namanya bully. Nah dibully lah tuh ya anak-anaknya ya, kasihan juga ya. Udah mungkin di pemukiman di sana juga udah banyak orang gitu ya, di Bali juga ya gitu, di Pulau Bali juga. Nah jadinya ya tetaplah ya, ternyata masyarakat kita ya dari dulu juga, atau mungkin ini legenda, tetap nyinyir ya, nyinyir ini bapaknya kemana, bapaknya, padahal bapaknya raja loh. Hati-hati loh ya. Pas gitu ya udah remaja tuh diceritakan lah jadinya ya ke Raden Nuna Janjaka dan Raden Nuna Putra Janjaka pun udah gede ya, nyerang lah tuh ke Lombok. Yuk kita ke Lombok sana. Dia punya udah pas lahir juga udah dikasih keris tuh ya, keris sama Dewi Anjaninya juga dikasih panah ya. Kalau Dewi Anjani dikasih panah katanya, kalau ini Raden Nuna Putra Janjaka ini dikasihnya ya keris itu. Nah habis itu udah tuh nyampe tuh ya di Lombok tuh. Terus ya sama pengawalnya ya biasalah ya, mau kemana kamu, dengan ini ya, dengan mungkin tampangnya sangar ya, kesal juga ya kali ya itu anak mau nemuin bapaknya ya, yang tega banget gitu sama ibunya ya yang ninggalin. Gimana sih ya emosinya gitu. Terus langsung deh tuh, ternyata dia menemui ya raja Datuk Tuannya sendiri, dan berperang lah di situ. Nah udah berperang ya, pokoknya tuh nggak ada yang mau kalah lah ya, nggak ada yang mau kalah tuh. Habis itu ya ada suara-suara gaib tuh yang ngomong, ini adalah putra kamu. Terus gitu kan, wah dari istrimu ya Dewi Mas gitu. Langsung deh meluk anaknya itu Datuk Tuannya. Habis itu ya udahlah, jadi kerajaannya pun diturunkan ke anaknya ya. Itu yang untuk cowok, anak cowok dikasihnya kerajaannya. Kalau anak cewek bingung juga nih, masa gitu ya, ini harus adil lah ya, apalagi ini kan lahirnya kembar gitu ya. Nah yang anak cewek dikasih lah sama dia untuk naik ke gunung di situ ya, gunung yang sekarang disebutnya Gunung Rinjani ya. Itu Dewi Rara Anjani ini atau Dewi Anjani ya, dia itu benar-benar dewinya tuh cantik,
ketulusannya luar biasa ya. Itu kalau misalkan lihat dia tuh kayak bener-bener bercahaya kayak rembulan katanya, bening lah gitu ya kalau ngelihat dia. Karena apa? Ketulusannya, dia cinta alam banget gitu ya. Dan nggak cuman alam yang balik mencintai dia, tapi raja-raja jin juga ya yang di sana itu malah suka sama dia ya gitu. Naiklah tuh sama Datuk Tuan, dari perjuangannya mungkin capek ya. Kita juga ya lihat para pendaki juga sekarang ya, dari pos 1 atau dari Sembalunnya sendiri, naik yang pihak Sembalun tuh ya, dari Sembalun ke situ, waduh lumayan udah coba. Sekarang nih di Torean ya, yang lewat hutan-hutan itu ya, yang di Torean baru dibuka katanya 4 tahunan ini ya. Dulunya itu enggak dibuka, itu jalur baru ya. Nah yang dari Sembalun itu ya, Masya Allah deh, lumayan ya, jauh ya gitu, jauh banget. Dan kesana pun kalau misalkan pendakian yang udah pro banget itu 4 hari loh, itu minimalnya ya 4 hari bisa bolak-balik ya, tapi bisa ada yang 5 hari gitu ya. Ini benar-benar yang untuk perempuan ya hebat tuh 4 hari juga ya. Tapi untuk laki-laki biasanya bisa jadi 2 hari ya bolak-balik gitu ya. Bisa jadi mungkin 1 hari bisa ya gitu, bisa, dan malam juga tapi ya capek banget ya gitu ya, nggak mungkin lah gitu ya, pasti ada istirahatnya ya. Dan menaiki gunung pun ya bener butuh effort yang lebih tinggi, dan kalian harus benar-benar yang suka olahraga ya, yang suka olahraga, yang suka nge-gym gitu ya, atau mungkin yang suka berpetualang itu sih ya yang bisa menyemangati kalian ya untuk ke sana. Dan di Gunung Rinjani pun ya banyak banget ya spiritual yang di Segara Anak itu ya, di danaunya atau telaganya di situ tuh benar-benar katanya sih di situ pusatnya ya untuk spiritual ya gitu ya, untuk meminta, mungkin dari masyarakat sana juga ya masih ada ya gitu yang meminta kebaikannya ke, mungkin ya kayaknya emang nyari-nyari rezeki juga ke situ kali ya mungkin ya, ini mah ya. Jadi masih ada aja gitu yang di sana. Tapi emang di masyarakat Lombok itu beragamanya kebanyakan itu Islam ya, dari dulu tuh Islam nih ya. Dan bagus banget sih dari awal, emang iya sih mau Jabi juga ketulusannya Dewi Mas juga ya untuk suaminya menikah lagi juga itu izin dulu, bener tuh, maksudnya ada izin dari istrinya. Jangan sampai ya cowok-cowok gitu ya atau bapak-bapak nih ya mau nikah lagi nggak izin dulu, ujung-ujungnya nikah aja gitu ya, digerebek aja sama istri sah tuh pas pernikahan ya. Banyak tuh yang di sini ya di sini juga tuh ya ada aja yang begitu ya, pernah digerebek kan tuh. Hati-hati aja gitu ya, mending kayak gitu kalau mau tuh izin dulu dan nyari istrinya tuh yang benar-benar. Tapi emang yang namanya cewek ya pasti ada aja rasa iri ya. Cewek itu emang banyak ininya sih ya, udah mah emosinya ya meledak-ledak ya. Mau Jabi juga ya tetap aja gitu ya, nggak sebaik yang kalian kira atau gimana ya. Tapi ya emang begitu, yang namanya perempuan tuh pasti ada cepet banget rasa iri, emosinya, dengkinya. Makanya suka kadang ribet gitu kalau misalkan bawa cewek naik ke gunung gitu ya begitu ada rasa irinya. Terus ya namanya juga mungkin di sana takut tergeser ya dulunya gitu ya, takut kekuasaannya digeser seperti itu, pastilah ya ada aja gitu ya. Nah di situ tuh alhamdulillahnya Dewi Mas tuh emang dari awal juga ya baik tulus banget gitu ya. Jadi sampailah ke anak-anaknya juga ya begitu, anaknya ya baik-baik. Terus apalagi Dewi Anjani ya, Masya Allah deh ya, Dewi Anjani tuh di sana benar-benar. Makanya ya hati-hati ini yang mau naik ke Rinjani ya, harus mempunyai emang hati yang tulus, hati yang bersih. Katanya di situ juga pasti suka ada aja ya gitu ya mitos atau mistisnya gitu ya, ketemu sama yang seperti itu. Dan para ini juga katanya suka melihat seperti itu. Mungkin bisa jadi karena sendirian gitu ya, jadi takut yang seperti itu kadang-kadang muncul di otak kita, dan kita melihatnya oh iya ini tuh seperti hantu atau apa gitu ya. Dan
Ya emang iya, jarang banget ya di posisi kita sendiri di hutan atau di gunung gitu, posisinya gelap. Kita tuh kadang suka takut ya, beda sama kalau kita niatnya ke situ tuh pengen menenangkan diri, walaupun mau sejahat apapun gitu ya di sana gitu, atau mau sebadai badai apapun yang menerjang gitu ya, pastilah kalau kita pengen banget ya, pengen dari niat tuh pengen lihat keindahannya, nggak sombong nggak apa gitu ya, pasti ketemunya ya sama orang-orang baik, sama cuacanya yang baik juga gitu, sama ada aja gitu yang nolong kita ya dimanapun gitu ya, mau kita susah, mau kita dalam keadaan terdesak gitu, nggak ada uang, nggak ada apa gitu ya, ya pasti ada aja gitu ya. Makanya Jobis juga berpesan ya buat para anak-anak muda atau para gen milenial juga, Gen Z juga ya, yang sekarang FOMO banget ya, pengen muncak gitu ke Rinjani atau ke gunung-gunung yang lainnya. Hati-hati loh kalian ya, dan emang harus sama-sama ya, bareng ya, pokoknya naik bareng turun bareng, walaupun emang turunnya juga bareng dalam keadaan yang satunya udah nggak bernyawa atau gimana juga ya, seenggaknya ya kalian jangan meninggalkan teman kalian. Kita naik bareng-bareng ya, dan juga untuk keperluan yang lainnya ya, obat-obatan kayak gitu ya, hati-hati ya sayangku, harus prepare itu ya, obat-obatan. Pokoknya hipotermia tuh pastilah jarang yang ini ya, jarang yang kuat gitu ya dengan dinginnya gitu ya, hipotermia, hati-hati banget itu ya. Jobi juga ya orangnya tuh susah banget gitu sekarang tuh, kalau dingin banget pasti udah alergi ya, muncul-muncul bentol-bentol gitu ya. Ini untuk yang alergi dingin ataupun enggak pun gitu ya, hati-hati kalian ya. Di situ emang di gunung itu cuacanya nggak benar-benar nggak bisa ditebak, dan dinginnya masya Allah ya, dingin banget gitu ya, dan angin juga ya. Ini yang kejadian jatuh-jatuh seperti itu emang kecelakaan ya, dan itu emang udah takdirnya di situ. Jangan selalu menyalahkan mitos-mitos atau ini nggak diizinin nih sama ini gitu, sama Dewi Anjaninya, atau sama para leluhur di sananya, atau sama jin-jin di sana gitu, atau minta korban atau apa. Bukan masalah itu sayang, bunda kakak, tapi emang angin. Kadang angin juga kita kalau lagi ya diem aja ya, jangankan di puncak gunung gitu ya, yang anginnya masya Allah gede banget itu, yang di biasa aja gitu, di dataran biasa, di pesawahan, kalau emang anginnya gede gitu, kita lagi jalan di galengannya gitu ya, tegalannya gitu, pasti suka agak oleng kan, apalagi ini di puncak gunung yang masya Allah udah ini banget gitu ya. Kalau udah pasirnya begitu ya, ngejeblos ya, langsung lah turun ke ini ya, hati-hati banget loh itu ya untuk yang lainnya. Dan safety ya, untuk ada kejadian seperti itu hati-hati ya untuk yang lainnya ya. Udah, ini sebagai pelajaran ya, jangan sampai diulang lagi. Dan Dewi Anjani atau Dewi Rinjani ya, atau di Gunung Rinjani itu benar-benar harus kalian jaga ya. Yang mau ke sana tolong jangan buang sampah sembarangan, jangan buang pembalut sembarangan, jangan bicara sompral ya, kasihan ya. Ini, dan kita lestarikan selalu ya legenda-legenda ini ya, dan dengan rasa tulusnya ya Dewi Rinjani di sana, spiritualnya juga, dia bertapa dengan ayahnya di situ, membuat dia tuh yang punya rasa yang lebih ke alamnya ya, lebih peduli gitu ke alamnya. Nah ini yang mau Jobi seneng tuh dari Mas Agam ya, hampir sama ya, kecintaannya sama kayak Dewi Rinjani yang mencintai alam gitu, yang gak mau merusak lingkungannya, dan pengen maju gitu ya lingkungannya ya. Itu aku support banget deh buat Mas Agam. Duh, aku kemarin dengar ceritanya masya Allah ya, untuk Mas Agam
halo Mas Agam, support ya aku ya ke Mas Agam, dan mudah-mudahan Mas Agam dikasih rezeki yang lebih lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat yang lainnya ya, yuk kita lestarikan ya dimanapun ya kalian berada ya, atau mau ke gunung manapun, tolong harus jaga lingkungannya ya, dan jangan suka mencuri air dari orang lain ya. Tuh biasanya suka mencuri-curi air dari tenda lain nih, hati-hati ya, nggak boleh ya nih. Dan yang mau Jobi sarankan buat temen-temen gitu ya, hati bersih emang susah ya, tapi sebisa mungkin kalian bisa menjaga diri kalian ya, dan jangan sampai menyusahkan teman-teman kalian ya. Pokoknya safe healthy, safe hiking ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.